Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus Bagus dengan NIM 2005 1204 094 dari kelas TIB angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan untuk memenuhi nilai mata kuliah jaringan komputer. Pengertian. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling terhubung dan berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan dibagi menjadi dua, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pengertian dari jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server dalam jaringan terpusat. Terdapat istilah DAM, terminal, atau istilah yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Pengertian jaringan distribusi ini merupakan hasil dari gabungan beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan dan kekurangan jaringan terpusat yaitu kelebihannya adalah standarisasi mudah diterapkan, kedua pemakaian CPU menjadi sangat efisien, ketiga sistem keamanan lebih terjamin, keempat sebagai sarana aplikasi multi-user. Kekurangan dari jaringan terpusat adalah bila komputer pusat mengalami kerusakan atau kegangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Kedua, pelayanan yang kurang fleksibel, karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yaitu komputer pusat. Ketiga, bila kinerja CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Kelebihan dan kekurangan jaringan terdistribusi. Kelebihannya adalah mengatasi masalah beban komputer pusat, kedua kerusakan pada salah satu komponen lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Ketiga, fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Keempat, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Kelima, susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan. Keenam, pemeliharaan data lebih mudah karena sumber data disesuaikan dengan daerah asalnya, dalam kurung database distribusi. Kekurangan dari jaringan terdistribusi adalah pertama, boros dalam sistem peralatan, kedua, biaya yang cukup mahal, ketiga, pemrosesan data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat, keempat, membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Selanjutnya ada data center. Ini merupakan contoh dari data center. Pengertian data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Biasanya pusat data juga berhubungan dengan jatuh daya redundan atau cadangan, pengontrol lingkungan, dan mengamankan serta mencegah dari bahaya. Selain itu, salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database atau di website. Dalam data center terdapat ratusan atau ribuan server yang disusun dalam rak yang ditata sedemikian rupa, pendingin, sistem jatuh daya, dan sistem keamanan dan lain-lain diatur sedetail mungkin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Pertama ada PAN, yaitu Personal Area Network. Kedua ada LAN, Local Area Network. Ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Dan keempat ada WAN, Wide Area Network. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. PAN atau Personal Area Network merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lain, termasuk juga telepon serta PDA, dalam kurung asisten pribadi digital. Fungsi PAN ada cukup banyak. Berfungsi dari Personal Area Network atau lebih dikenal dengan sebutan PAN adalah untuk menghubungkan antara perangkat komputer yang satu dengan yang lainnya sebagai media komunikasi di antara perangkat sendiri atau komunikasi personal. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah kecil seperti jaringan komputer pada kampus, sekolah, gedung, di dalam rumah, kantor, dan satu ruangan lainnya. Masing-masing komputer atau node mempunyai daya komputasi sendiri, namun berbeda dengan konsep dan terminal.
Masing-masing komputer juga bisa mengakses sumber daya pada LAN sesuai dengan hak akses yang sudah diatur. Sumber daya ini bisa berupa perangkat atau data seperti contohnya printer. Fungsi LAN adalah mempercepat arus informasi dan sebuah server menuju user dan mendukung kinerja dan implementasi dari sistem informasi manajemen dan serta bisnis. Yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah sebuah jaringan di dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menjadi penghubung banyak lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan masih banyak lainnya. Sedangkan jaringan MAN merupakan gabungan dari sebuah LAN. Untuk jangkauan dari MAN sendiri berkisar 10 sampai 50 km dan menjadi jaringan tepat untuk membangun jaringan antar kantor di dalam kota yang sama dan lainnya. Fungsi MAN adalah membangun dan mengimplementasikan sistem jaringan yang mengombinasikan server supaya bisa memenuhi seluruh kebutuhan internal perusahaan dan pemerintahan, serta menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya yang membutuhkan operator telekomunikasi supaya bisa menghubungkan antar jaringan komputer. Yang keempat ada Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat besar, seperti contohnya jaringan komputer antar wilayah, kota, dan negara, yang butuh router serta saluran komunikasi publik. Fungsi WAN adalah menghubungkan antara LAN serta jaringan MAN sehingga bisa menjadi satu jaringan untuk mempercepat proses berbagi data atau biasa disebut dengan sharing file. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada dua, yaitu pertama internet. Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Yang kedua ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada dua. Yang pertama adalah ad hoc, adalah sistem peer-to-peer. Artinya sebuah komputer dihubungkan dengan sebuah komputer lainnya agar saling mengenal SSID atau Service Set Identifier. Jika digambarkan sistem ini hampir serupa dengan sistem direct connection. Yang kedua adalah sistem infrastruktur, adalah hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu, coverage. Access point dapat dianalogikan sebagai hub pada jaringan kabel. Saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Kelebihan topologi bus, biaya instalasi yang dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus adalah jika salah satu kabel pada topologi bus terputus atau masalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation atau klien yang lain. Kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Ketiga, topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kedua, ada topologi ring. Topologi ring, kelebihan dari topologi ring adalah memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang, dan instalasi perangkat baru bisa dilakukan dengan cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Ketiga ada topologi star. Kelebihan dari topologi star, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lainnya. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan dari topologi star, jika switch atau hub
yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Selanjutnya ada topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth-nya yang cukup besar. Ketiga, ada keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi mesh adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, serta memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.